Menurut Pak Nugi, bagaimana IPP ini bisa membantu KPU, khususnya KPU Provinsi Riau, dalam merancang program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada teman pemilih, begitu Pak Yogi? Iya, saya kira IPP itu bisa jadi satu tool. Biasanya begitu. Partisipasi di kota-kota besar itu cenderung lebih rendah dari kabupaten lainnya begitu. Nah, ini kira-kira menurut Pak Nugi faktor apa yang mempengaruhi, Pak? Pergi ke taman memetik kenanga, sambil berjalan membawa pelita. Hai teman pemilih semua, podcast Lembayung Kota Pekanbaru perdana mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih semua, kali ini KPU Kota Pekanbaru hadir dalam podcast Selembayung. Semua lebih paham bertanya langsung. Nah, di podcast ini kita akan berbincang santai tapi bermakna seputar kepemiluan, demokrasi, agar teman pemilih semua lebih paham dan lebih cerdas dalam berdemokrasi. Perkenalkan, saya Rizky Abadi, host yang akan memandu podcast teman pemilih semua. Pada episode kali ini, kita alhamdulillah sudah kedatangan tamu yang tak asing lagi, Komisioner KPU Provinsi Riau 2 periode, Pak Nugroho Noto Susanto. Selamat datang, Pak. Siap, terima kasih Pak Rizky. Saya sangat senang berada di podcast tayang perdana. Perdana, Pak. Alhamdulillah. Kabar sehat ya, Pak? Sehat, alhamdulillah. Pak Nugroho Noto Susanto, atau yang biasa kita kenal dengan Pak Nugi, sapaan akrabnya ya, Pak. Siap. Ini merupakan Komisioner KPU Provinsi Riau 2 periode yang saat ini juga menjabat sebagai Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia. Ini divisi yang sangat atau paling panjang ya Pak di KPU ya Pak. Nah, pada episode kali ini kita akan coba mengupas mengenai flashback pemilu dan pilkada, refleksi dan proyeksi khususnya tentang indeks partisipasi pemilu di Provinsi Riau khususnya, gitu Pak. Nah, tidak berlama-lama lagi pemirsa, kita langsung berbincang-bincang dengan Pak Nugi. Ya, kita tahu Pak Nugi bahwa indeks partisipasi pemilu dan pilkada sudah diluncurkan oleh KPU RI. Nah, apa yang melatar belakangi disusunnya IPP ini? Dan kita juga tahu bahwa partisipasi tidak lagi cukup dimaknai sebatas kehadiran pemilih di TPS, tapi lebih luas dari itu. Nah, bagaimana pandangan Pak Nugi terkait ini? Baik, pemirsa podcast KPU Kota Pekanbaru yang saya muliakan, Pak Rizky yang saya hormati, betul bahwa KPU Republik Indonesia pada periode 2022 sampai 2027 ya, ini punya satu produk atau inovasi kebijakan yang mereka atau pimpinan kita buat, yaitu adanya yang kita tadi sebut sebagai indeks partisipasi pemilu. Nah, tadi Pak Rizky bertanya, ini apa sebenarnya IPP, lalu apa urgensinya begitu ya. Indeks partisipasi pemilu ini memang baru hadir di konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia tahun 2024 lalu. Dan kalau kita lihat dari perkembangan demokrasi, sebenarnya IPP ini kan satu alat gitu ya untuk mengukur seberapa tinggi tingkat partisipasi publik dalam satu helat kepemiluan dalam rumah besar demokrasi. Kalau dilihat dari beberapa referensi, sebenarnya memang alat untuk mengukur tingkat partisipasi atau demokrasi sebagai rumah besar daripada partisipasi itu sudah ada ya.
Kalau kita lihat misalnya di negara Indonesia itu ada ID, Indeks Demokrasi Indonesia. Kemudian Bawaslu itu punya namanya IKP, Indeks Kerawanan Pemilu. Di skala global ada misalnya lembaga seperti Freedom House yang mereka hadir untuk mengukur bagaimana tingkat kepatuhan suatu bangsa dalam satu negara terhadap praktik demokrasi gitu. Jadi mereka mengukur sejauh mana misalnya asas-asas kebebasan dalam konteks demokrasi itu mewujud dalam kebijakan sehari-hari. Nah, indeks partisipasi pemilu itu hadir melengkapi berbagai macam alat ukur demokrasi yang tadi sebelumnya saya sudah paparkan sebagian gitu. Nah, yang membedakan indeks partisipasi pemilu dengan alat ukur atau indeks-indeks yang lainnya adalah indeks partisipasi pemilu ini lebih spesifik ya, mengukur sejauh mana partisipasi pemilih atau publik dalam satu siklus kepemiluan yang saling berkelanjutan. Makanya di IPP itu ada semacam dimensi. Jadi ada alat ukur berupa dimensi, lalu dimensi itu nanti punya variabel. Lalu dari variabel itu ada indikator, ada dimensi operasional, ada bobot yang telah ditetapkan, lalu ada operasionalisasi dari kategori-kategori yang tadi saya sudah sampaikan begitu. Maka IPP ini memang disebut sebagai model baru ya, new model untuk mengidentifikasi tingkat partisipasi pemilih begitu. Dimensi itu kalau kita baca dari apa yang telah dipublikasikan oleh KPU RI itu terdapat 3 dimensi ya. Pertama adalah dimensi persiapan pemilu, yang kedua adalah penyelenggaraan pemilu, dan yang ketiga adalah evaluasi pemilu atau pasca penyelenggaraan pemilu yang terdiri dari evaluasi. Nah, 3 dimensi itu nanti diturunkan lagi gitu. Ada variabelnya, misalnya kalau di dimensi persiapan ada pembentukan badan ad hoc misalnya ya. Ada lagi misalnya pendaftaran peserta pemilu, ada verifikasi partai politik, ada penyusunan daftar pemilih dan seterusnya. Nah, nanti di di dimensi penyelenggaraan ya ada pemungutan suara, ada sosialisasi pendidikan pemilih, ada rekapitulasi hasil misalnya, dan sampai ke penetapan suara. Nah, di dimensi pasca penyelenggaraan ada evaluasi. Nah, Nah, semua dimensi variabel indikator tadi itu disusun oleh tim kecil gitu ya, yang terdiri dari para akademisi, peneliti, pegiat pemilu, KPU itu sendiri, yang kemudian mereka melewati beberapa tahapan atau fase gitu ya. Misalnya fase awal itu merumuskan konsepnya seperti apa. Ini kan dimensi variabel subdimensi ini kan dan indikator disusun, dirumuskan oleh para aktor yang tadi saya sampaikan begitu. Setelah itu dirumuskan, lalu mereka workshopkan, mereka diskusikan ke beberapa forum di beberapa tempat, termasuk di kampus begitu, untuk mendapatkan semacam feedback, masukan dari publik. Apakah alat ukur ini bisa dipakai untuk melihat atau mengukur tingkat partisipasi pemilih. Kemudian nanti yang paling besar kontribusinya juga diantaranya adalah kawan-kawan KPU di KPU provinsi, di KPU kabupaten kota yang menyuplai data mentah, raw materialsnya dikirim ke KPU pusat, lalu ke KPU pusat menggodok, menganalisis, mengolah data sampai menyajikan data, lalu muncullah indeks. Nah, indeks partisipasi itu telah ditetapkan menjadi tiga kategori. 3 kategori. Apa saja itu kategorinya? Yang pertama kategorinya itu tinggi, ya. Tinggi itu diistilahkan
partisipatori. Partisipatori ya. Yang kedua sedang atau menengah atau middle kita sebut dengan engagement, dan yang paling rendah atau kategori rendah atau paling di bawah itu namanya involvement. Nah, gitu itu poinnya, skornya dari rank berapa sampai berapa, Pak, dari 3 kategori ini? Kalau dia di bawah 60 bobot yang telah ditetapkan oleh tim tadi yang saya sebutkan di awal, itu berarti kategorinya rendah, involvement. Tapi kalau 60 sampai 77,5 ya, itu berarti bobotnya menengah atau sedang, yang disebut sebagai engagement. Dan yang paling tinggi 77,5 sampai 100 itu disebut sebagai partisipatori. Itulah yang paling tinggi. Kalau kita boleh tahu, khusus Provinsi Riau itu masuk kategori mana, Pak Nugi? Riau ini dia mungkin nggak mau sombong ya, tidak mau sombong dan juga tidak mau pula terlalu rendah hati. Jadi dia ambil posisi tengah-tengahan. Tengah-tengah saja. Tinggi kali juga tidak, rendah kali juga enggak. Jadi dia engagement. Gitu. Berarti seperti lagu yang sedang-sedang saja. Gitu. Kalau terlalu tinggi nanti orang, wah Riau terlalu tinggi, tidak perlu lagi acara sosialisasi katanya kan. Kalau dibilang rendah kali, enggak ada kerja KPU gitu kan. Jadi kita yang sedang-sedang saja. Baik, menarik ini Pak Nugi ya. Kemudian menurut Pak Nugi, bagaimana IPP ini bisa membantu KPU, khususnya KPU Provinsi Riau, dalam merancang program-program sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada teman pemilih, begitu Pak Yugi? Iya, saya kira IPP itu bisa jadi satu tool dalam mendukung kerja-kerja KPU, baik di level pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Karena IPP itu kita dikenalkan dengan berbagai indikator, gitu ya. Nah, indikator-indikator yang ditulis dalam indeks partisipasi pemilu itu, termasuk variabelnya, begitu, dan dimensinya, itu membuat kita sebagai penyelenggara harus melek. Oh iya, ternyata untuk mengukur partisipasi pemilih di konteks IPP itu tidak hanya dilihat daripada hari H saja. Pada hari H di mana masyarakat menggunakan hak pilihnya ke TPS. Mungkin common sense kita, pengetahuan publik kita bahwa partisipasi itu hanya diukur dari ketika orang datang ke TPS pada hari H, gitu. Pada hari-hari pemilu itu. Nah, IPP itu mengukur bahwa partisipasi publik itu tidak hanya diukur pada hari H. Justru jauh hari sebelum hari H itu sudah diukur. Makanya ada 3 variabel. Variabel pertama adalah persiapan, yang kedua penyelenggaraan, yang ketiga bahkan setelah hari pemungutan suara masih diukur tingkat partisipasi pemilih, yaitu evaluasi. Nah, sebenarnya ini juga senafas, setali 3 uang dengan siklus pemilu. Kalau siklus pemilu itu kan, kalau kita baca yang ditulis oleh lembaga internasional seperti IDEA itu kan ada pre-election, lalu ada election and post-election. Ya, itu yang dibuat oleh standar internasional. Nah, sering sekali pre and post gitu, itu tidak banyak disorot oleh kita gitu. Nah, maka mengetahui variabel dan indikator IPP itu membuat kita perlu berpikir program apa, cara apa, langkah apa yang harus ditempuh supaya publik itu misalnya aware di tahapan misalnya verifikasi partai politik, misalnya ya. Lalu di tahapan pemutakhiran daftar pemilih, di tahapan kampanye, misalnya kampanye itu penyelenggaraan kan sudah terlaksana tahapannya gitu. Sudah ada kandidatnya kan, sudah ada pencalonan misalnya. Pencalonan kan itu di persiapan. Ini publik seperti apa responnya gitu loh. Nah, mohon maaf misalnya begini. Sering sekali misalnya kontak data pemilih itu hebohnya masyarakat itu jelang-jelang hari H. Wah, saya ternyata tidak masuk dalam DPT misalnya gitu kan. Padahal upaya untuk memutakhirkan daftar pemilih itu sudah dilakukan jauh hari sejak coklit gitu. Sudah bahkan sebelum coklit kan sudah dari DP4 diserahkan kepada KPU, KPU membuat sinkronisasi gitulah, muncullah daftar pemilih yang mau kita coklit, lalu muncullah coklit nanti muncullah DPS. Sebelum DPS itu kan masih ada perbaikan berapa kali baru DPS. Itu masa aktifnya KPU gitu.
masa aktif. Nah, pada saat DPS diterbitkan, publik lah yang aktif. Ya. Dia ngecek tuh di kantor desa ada, di KPU kabupaten kota ada, di kecamatan kantor semuanya ada begitu. Bahkan ada yang online segala, kita juga viralkan di banyak grup di medsos KPU begitu. Tapi publik banyak nggak yang ngerespon? Gitu. Dan itu termasuk partisipasi Itu juga, termasuk partisipasi. di tahapan gitu. persiapan Di begitu tahapan ya. persiapan. Nah, selama ini mungkin publik hanya menilai partisipasi itu di tahap penyelenggaraan datang ke TPS begitu Pak Nah, Nugi ya. itu dia. Oke, baik. Dan itu tidak hanya masyarakat, kebanyakan elit-elit pun elit-elit republik ya, elit negara bangsa kita nih pahamnya soal partisipasi itu ya Datang voting day itu hari Voting. pencoblosan. Ya. Nah, Baik, kemudian kita tahu nih Pak Nugi ya, berkaca dari pemilu, kemudian pilkada juga kita melihat biasanya begitu, partisipasi di kota-kota besar itu cenderung lebih rendah dari kabupaten lainnya begitu. Nah, ini kira-kira menurut Pak Nugi faktor apa yang mempengaruhi Pak? Iya, ini agak unik ya, memang ada anomali di situ. Kita baca di kota-kota besar ya, kayak pengalaman pilkada terakhir lah 2024, seperti di Jakarta ya, di Pekanbaru sendiri, di Kota Medan misalnya, itu kan tingkat partisipasi di hari H ya, itu kan belum menggembirakan gitu ya. Peneliti sih banyak yang meriset fenomena tersebut dan temuannya ragam gitu. Misalnya gini, ada yang menyebut ini pendekatannya lebih kepada konteks sosiologis gitu. Orang di Jakarta misalnya atau di kota lah gitu ya, itu relatif individualis, relatif permisif atau apatis dibanding desa, masyarakat yang ada di pedesaan. Masyarakat di pedesaan lebih punya semacam moral responsibility, tanggung jawab moral. Datang ke TPS itu adalah bagian dari tanggung jawab moral dia sebagai warga negara. Makanya di desa itu kalau kita lihat selain di konteks kepemiluan kan banyak sekali itu aktivitas sosialnya itu. Ada acara paguyuban ini, ada acara arisan itu, ada acara keagamaan, ada acara adat, banyak sekali kegiatan-kegiatan di desa. Karena kehendak untuk berkumpul gitu ya, itu masih tinggi gitu. Untuk berkomunitas itu masih tinggi. Gitu loh. Dan terkadang malah kelewatan gitu ya. Di desa itu kadang malah rela urusan orang sosial itu kadang-kadang rela dia berhutang gitu. Untuk menjaga marwah dia di masyarakat, bahwa dia adalah warga yang aktif, warga yang mau bermasyarakat. Dia tidak mau dikucilkan. Tapi kalau di kota malah mengucilkan diri sendiri. Individu, lo gue, bahkan antara tetangga rumah kita tidak saling mengenal gitu kan. Itu fenomena kota. Nah, peristiwa itu secara sosiologis berimplikasi terhadap tingkat partisipasi pada konteks pemilu atau pilkada di kota-kota besar, Pak. Itu pertama. Yang kedua, ada yang menyebut bahwa mengapa tingkat partisipasi di kota itu melemah? Di antaranya daya tarik calon, daya tarik kandidat yang tidak mampu mengengagement, tidak mampu menarik atau mempengaruhi minat publik untuk datang ke TPS. Ada fenomena di Pilkada 2017, ya, di mana di kota-kota, pemilu 2019, yang kedua, yang pertama Pilkada 2017 di DKI Jakarta. Itu justru di perkotaan seperti di DKI itu tingkat partisipasinya tinggi sekali. Dalam konteks hari pemungutan suara nih ya, tingkat partisipasi di hari H. Kenapa? Karena ada dua kandidat yang pada saat itu punya follower, punya supporter yang militan. Dan mereka merasa penting agar kandidatnya ini menang gitu. Kita tahu waktu itu ada nama seperti Anies Baswedan, ada nama seperti Ahok, ya toh, Basuki Cahaya Purnama gitu. Yang punya follower luar biasa.
Dan karena kandidat ini punya kemampuan di atas rata-rata lah bahasa saya gitu ya. Kemampuan menguasai persoalannya bagus, kemampuan memetakan persoalan ibu kotanya bagus, kemampuan komunikasi publiknya juga sama-sama oke gitu ya. Yang satu sih cuman gayanya saja kan. Publik mengesankan Anies lebih santun, tapi kalau Ahok kan komunikasinya lebih terbuka apa adanya dan publik Jakarta suka itu. Dan akhirnya partisipasinya tinggi. Nah, di pemilu 2019 itu terjadi lagi. Terjadi lagi. Masyarakat-masyarakat yang selama ini relatif apatis ya. Mohon maaf misalnya sebagian nggak semua ya, sebagian orang-orang yang beretnis Tionghoa misalnya, yang selama ini mungkin relatif cukup malas lah ke TPS, ngapain gitu kan. Toh mereka juga secara ekonomi udah mapan gitu kan. Tapi di konteks 17 dan 19 mereka berpikir berbeda. Penting hadir orang yang merepresentasikan dari aspirasi mereka atau identitas mereka, sehingga mereka datang ke TPS. Analisis kedua, mengapa masyarakat perkotaan relatif tidak mau datang ke TPS? Karena mereka berpandangan bahwa kandidat yang ada dalam satu momentum elektoral atau kontestasi elektoral itu tidak pas atau tidak oke dalam pandangan mereka. Sebaliknya, kalau kandidat itu menarik, mereka akan datang ke TPS. Jadi faktor calon juga Pak ya? Faktor calon ini problemnya bukan di KPU. Ini problemnya ada di partai politik. Artinya partai politik atau masyarakat sipil yang melewati jalur independen harus mampu melahirkan kandidat-kandidat yang terbaik gitu. Di mana kandidat itu datang sebagai calon kepala daerah misalnya, atau calon wakil rakyat di DPRD atau DPR RI begitu, atau DPD yang memang menurut rakyat itu bisa mengatasi persoalan. Nah, yang kedua ini menurut saya juga penting. Yang ketiga, ada tidak sedikit juga para pakar menyebut yang menyebabkan rendahnya tingkat partisipasi pemilih itu adalah problem-problem teknis di kepemiluan. Nah, ini catatannya ada di penyelenggara pemilu, baik itu KPU, Bawaslu, DKPP, kemudian para pihak atau stakeholder kepemiluan atau pilkada gitu ya, yang ikut berkontribusi dalam menyukseskan momentum elektoral. Misalnya masih terdapat masyarakat yang ternyata pada hari H dia bingung menentukan atau mencari di mana lokasi TPS-nya gitu. Karena kan antara pilkada dan pemilu itu jaraknya kemarin dekat gitu ya. Pas pemilu di bulan Februari TPS-nya di RT ini misalnya. Tapi kalau di pilkada kok udah berubah ganti lagi TPS-nya. Dia masih berpikir seolah-olah masih di TPS yang sama gitu. Nah, jadi ini karena dampak ada pengurangan TPS waktu itu ya. Ada restrukturisasi TPS dan memang secara ketentuan kan jumlah pemilih satu TPS berbeda antara pemilu dan pilkada. Kalau di pemilu itu maksimal 300, kalau di pilkada maksimal 800. Tapi kalau kemarin di pilkada 2024, KPU RI memutuskan maksimal 600 saja per TPS gitu. Dan tentu saja jumlah pemilih di satu TPS lebih banyak dan pasti akan bergeser. Ada yang bergeser gitu. Yang ketiga ini sebagian pakar menyebutkan cukup berkontribusi terhadap menurunnya tingkat partisipasi. Sebagian yang malas gitu, aduh kemarin saya di sini kok saya nggak jumpa lagi, ya udahlah. Malas jumpa pula di sebelahnya kedai kopi, Pak. Akhirnya dia lebih memilih nongkrong di kedai kopi daripada pening cari TPS. Tambah lo misalnya hujan. Faktor keempat cuaca. Faktor keempat cuaca. Jadi di 2024 kemarin di banyak tempat termasuk di Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru tuh hujan jam 10 pagi. Sederas-derasnya hujan. Yang sudah terlanjur ke TPS itu dia menggunakan hak pilih. Dan rata-rata yang ke TPS itu yang sudah terlanjur dari pagi ke TPS. Tapi yang dari jam 10 ke jam 13 yang belum datang dia ke TPS, dia lebih memilih berselimut. Tarik selimut.
Tarik suara. Dan kebetulan hari itu hari libur kan, Hari karena libur. negara wajib meliburkan hari pemungutan Ya, ya. suara. Begitu kira-kira analisis. Baik, menarik Pak Nugi. Kemudian kita tahu di dokumen PP ini kan juga menekankan pentingnya partisipasi perempuan dan penyandang disabilitas, Pak Nugi. Iya, betul. Nah, bagaimana KPU dalam hal ini bisa mewujudkan atau mengakomodir hak-hak pemilih perempuan dan penyandang disabilitas begitu? Iya. Dalam rumah besar demokrasi, salah satu yang membuat demokrasi itu menjadi satu sistem politik yang diterima oleh banyak negara bangsa, termasuk Indonesia, adalah karena dalam rumah besar demokrasi itu menawarkan satu visi bahwa ada prinsip kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi dalam praktik berdemokrasi. Dalam demokrasi tentu saja tidak boleh ada satu subjek masyarakat yang terdiskriminasi, tertinggal begitu dalam upaya-upaya pembangunan. Ya, pemilu itu adalah salah satu sarana untuk membangun integrasi bangsa dan salah satu fase yang harus dilewati dalam melakukan suksesi kepemimpinan yang dilakukan secara damai, tidak pakai militer perang gitu ya, tapi proses suksesi dilakukan secara damai. Di antara pihak yang harus diperhatikan adalah diantaranya kelompok perempuan, yaitu, dan yang kedua adalah kelompok mereka yang biasa disebut sebagai disabilitas. Ada yang menyebut mereka disabilitas, ada yang disebut sebagai kelompok difabel, gitu ya. Sebenarnya ya mirip-mirip lah ya, tapi ada pendukungnya masing-masing antara disabilitas dan difabel gitu ya. KPU dalam konteks ini sangat serius dan concern ya, bahwa dalam kegiatan, dalam program-programnya urusan perempuan dan disabilitas ini tidak boleh terlewati. Makanya kalau kita baca misalnya peraturan KPU tentang sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, itu salah satu sasaran pemilih yang wajib harus disapa adalah perempuan dan yang kedua adalah penyandang disabilitas. Kenapa? Karena penyandang disabilitas even meskipun mohon maaf ya, mereka punya keterbatasan fisik gitu ya. Tapi mereka ini adalah rakyat yang juga harus diperhatikan. Rakyat yang punya hak yang sama dengan mereka non disabilitas gitu, dengan kita misalnya. Jadi tidak boleh ada diskriminasi dalam praktik demokrasi dari sejak tahapan misalnya persiapan sampai di tahapan pasca penyelenggaraan. Misalnya tadi dievaluasi. Nah, apa yang harus dikerjakan? Ya, KPU selama ini melakukan proses pelibatan lah ya, pelibatan. Jadi dalam kegiatan sosialisasi mereka kita libatkan. Kemudian ada yang disebut sebagai ramah disabilitas. Jadi kantor itu harus akses gitu. Jadi pemilih itu, terutama pemilih disabilitas masuk ke kantor KPU itu jangan sampai dia kesulitan. Berarti kan kayak misalnya kursi roda itu bisa masuk gitu ya. Terus aula diupayakan di lantai bawah. Jadi kalau ada pertemuan itu mereka bisa akses. Kemudian misalnya konten sosialisasi kita, kan ada video, ada apa, itu juga harus akses. Misalnya ada apa? Ada juru bahasa isyaratnya, ada teks atau running text yang ditulis begitu, lalu ada audio dan ada visual yang mereka bisa melihat tapi tidak bisa berbicara, berarti tuli misalnya, mereka bisa baca. Mereka yang mohon maaf tunanetra tapi tidak tuli, berarti dia bisa mendengar gitu. Jadi itu pun kita perhatikan di kantor KPU, termasuk toilet dan segala macamnya, terlebih hari H. Hari H itu misalnya TPS harus akses. Kursi roda masuk ke pintu TPS itu harus
Lebar cukup. pintu masuknya, Pak, ya. Harus cukup. Kalau nggak cukup, nggak bisa kursi roda, berarti pemilunya diskriminatif. Siap. Pemungutan suaranya diskriminatif. Diskriminatif. Termasuk mengambil surat suara, mengambil surat suara untuk dimasukkan ke dalam kotak suara. Itu nggak boleh terlalu tinggi mejanya, jadi Pak. mejanya harus disesuaikan dengan kursi roda sehingga mereka bisa masuk. Itu semua sudah ada SOP-nya. Gitu. Sudah diatur semua. Sudah ya, diatur. Ya. Baik. Ini kan tadi tema kita di awal, selain refleksi juga kita berbicara proyeksi ya, Pak. Siap. Nah, ini kan kita sekarang masuk ke non-tahapan pemilu atau non-tahapan pilkada juga. Nah, kira-kira apa saja yang akan dilakukan KPU ya, atau inovasi untuk selalu mampu berikhtiar meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya nanti ketika tahapan pemilu masuk begitu. Baik. Memang di KPU itu tidak mengenal berhenti dalam melakukan agenda pendidikan pemilih, sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Proses penyadaran itu terus dilakukan. KPU Riau misalnya punya program sekolah pemilu dan demokrasi, ya singkatannya SPD lah gitu kira-kira ya. Dan kami sudah jalan di 2025 yang lalu di saat tidak ada tahapan pemilu begitu. Dan kawan-kawan KPU Kabupaten Kota saya melihat ya dari laporan dari medsos yang saya baca, mereka juga getol atau rajin ke masyarakat, mereka ke sekolah-sekolah, mereka ke kampus begitu untuk menyosialisasikan perkembangan kepemiluan. Karena memang kepemiluan itu sesuatu yang bersifat dinamis. Proses penyadarannya tidak bisa singkat hanya pada saat mau hari H saja. Justru karena dia berbicara soal kesadaran, ini proses panjang yang harus terus dilakukan secara berkelanjutan. Masyarakat yang terdiri dari beragam macam sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih, itu semua juga perlu disapa. Ada masyarakat perkotaan, masyarakat pedesaan, ada di kampus, ada di sekolah, ada di pasar, ada di tempat-tempat ibadah, ada di pinggiran-pinggiran begitu, ada di medsos yang lebih banyak hidupnya membaca scroll up di TikTok gitu daripada di kehidupan nyata. Itu pun kita juga harus sapa dengan konten-konten yang produktif dan kreatif. Saya kira KPU Kapkota, khususnya KPU Kota Pekanbaru, tetap perlu mempertahankan performa itu, kegiatan-kegiatan inovasi yang memang mengutamakan adanya kreativitas tetap harus dilakukan dalam menyapa masyarakat untuk menunjukkan bahwa KPU memang tetap bekerja dalam situasi ada tahapan pemilu maupun tidak ada tahapan pemilu. Dan yang kedua, sekaligus mengingatkan kita bahwa proses membangun partisipasi pemilih yang tadi kita diskusikan di awal adalah sebuah proses panjang yang harus dilakukan sedemikian rupa sehingga proses pemilu, hari pelaksanaan pemilu itu betul-betul terwujud secara berintegritas dan kemudian menghasilkan pemimpin yang berkualitas pula, sehingga tujuan akhir daripada pembangunan negara Republik Indonesia seperti termaktub dalam tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu bisa tercapai. Terwujudnya masyarakat yang cerdas, memajukan kehidupan bangsa, kesejahteraan, menciptakan ketertiban dunia dan segala macamnya itu bisa terwujud. Baik. Begitu kira-kira. Baik, Pak Nugi, tidak terasa waktu sudah 30 menit. Jadi sebelum kita menutup podcast Selembayung perdana kita ini, mungkin ada closing statement dari Pak Nugi, kami persilakan. Ya, saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya podcast Selembayung KPU Kota Pekanbaru. Kami sangat bangga dengan adanya kembali penampilan dari teman-teman KPU Kota Pekanbaru. Saya berharap baik secara pribadi maupun kelembagaan, podcast KPU Kota Pekanbaru ini menjadi salah satu saluran atau channel lembaga yang mampu menumbuhkan kesadaran kritis, menciptakan kecerdasan berpolitik, membangun literasi demokrasi dan pemilu yang baik di mata masyarakat. Baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Nugroho Noto Susanto, Komisioner KPU Provinsi Riau, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia.
Tak terasa waktu jua yang memisahkan kita. Ya. Saya host yang sudah memandu podcast perdana ini, Rizky Abadi, mohon pamit dan undur diri. Kita akan ketemu lagi di podcast Lembayung berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih banyak. Alhamdulillah.